pada 10 Juni 2019 terjadi peristiwa oposisi Jupiter. Jupiter ini diketahui RA-nya sekian dan deklinasi sekian. Nah, ini koordinat pada tahun 2000 ya. Yang dapat diamati dari tomohon dengan lambda 124 derajat 49 menit. Ya, ini dan lintang ini pada pukul 21 Wita. Ketinggian altitude Jupiter dari tomohon adalah berarti yang pertama kita harus hitung apa nih? Jam bintangnya ya. Kenapa kita perlu hitung jam bintang? Karena kita perlu tahu data HA atau sudut jam. Ini diketahui RA, ascension recta, dan diketahui deklinasi. Yang ingin kita cari itu adalah ketinggian. Nah, untuk mencari ketinggian, kita perlu transformasi koordinat dari ekuatorial ke horizontal. Tapi, untuk transformasi itu, kita butuhkan data sudut jam dengan deklinasi. Sehingga kita perlu cari dulu sudut jamnya. Nah, kita cari sudut jamnya dulu dengan cari LST-nya. Oke, cari LST. Nah, bagaimana cara mencari LST? Ya, caranya ada macam-macam. Paling gampang kita pakai tanggal acuan. Jadi, kalau pakai tanggal acuan, ini ada local time. Local time itu acuannya matahari, dan LST itu acuannya adalah titik Aries. Dan dari berbagai tanggal ya, kalau misalkan 21 Maret, itu berarti local time pukul 12 siang ya maksudnya, local time pukul 12 siang, LST-nya bersesuaian dengan 0 jam. Kemudian kalau misalkan 22 Juni, local time-nya 12 siang, LST-nya berapa? 6 jam ya. Kalau 23 September, 12 jam, ini 12 jam juga. Dan kalau 22 Desember, 12 jam, LST-nya bakal 18 jam. Tuh. Nah, yang kita cari itu pada tanggal 10 Juni. 10 Juni itu paling dekat dengan yang 22 Juni ya. Jadi kalau 10 Juni, pakai tanggal acuan ini ya. Kalau 10 Juni, ini 12 local time, maka harusnya LST-nya ini kurang dari 6 kan. 6 jam dikurang berapa nih? 22 kurang 10 berapa? 12 ya. 12 dikalikan dengan sehari itu sekitar bergeser 4 menit. Dikalikan dengan 4 menit. Atau sekitar, ini jadi 48 kan. Jadi 5 jam, 12 menit sekitar. Ini LST-nya untuk pukul 12. Nah, yang di sini itu adalah 21 Wita. Cari local time-nya. Local time. Local time ini itu beda dengan zona waktu. Kalau zona waktu itu ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, sama waktu Indonesia Timur. Nah, kalau local time itu adalah universal time ditambah dengan sisi bujur dibagi dengan 15 derajat. Jadi kalau di sini zona waktunya adalah zona waktu, zone time. Di sini Wita itu adalah plus 8 ya. Plus 8 ya. Itu adalah 2100. Itu zona waktunya. Sehingga untuk waktu universalnya yang di Greenwich itu ya 21 kurang 8. 21 kurang 8 berapa? 13 ya. 13.00. Nah, untuk cari local time, kita pakai universal time ditambah dengan bujur dibagi dengan 15 derajat per jam. Ini 13.00 ditambah dengan bujurnya ada 124
49, 29 dibagi dengan 15 derajat per jam. Jadi didapatkan local time-nya sebesar 21:19 menit. 18 detik. Oke. Nah, kita punya hubungan pada 10 Juni, LT-nya 12 jam, LC-nya 5 jam 12 menit. 10 Juni, untuk 10 Juni. Local time, 12 jam, LST-nya adalah 5 jam 12. Nah, untuk local time, 21 jam, 19 menit 18 detik. Ya, tinggal kita jumlahkan kita selisihkan untuk mencari LST-nya pakai hubungan ini. Berarti 21 jam, 19 menit 18 detik dikurang 12 ditambah 5 jam 12 menit. Ini akan bersesuaian dengan LST 14 jam 31 menit 18 detik. Kemudian kita cari sudut jam. Sudut jam. Toh, pakai apa? Pakai hubungan yang ini. LST sama dengan HA ditambah dengan asensio rekta. Sehingga HA itu adalah LST dikurang dengan RA. Oke. LST kita udah tahu. Nilainya berapa? Ya ini, 14 jam, 31 menit, 18 detik. Sedangkan RA-nya udah dikasih di soal sebesar 17 jam, 13 menit, 16 detik. 17 jam, 13 menit, 16 detik. Sehingga akan kita peroleh sekitar minus 2 jam, 41 menit, 58 detik. Oke. Kemudian untuk transformasi ke koordinat horizontal gimana? Udah tahu belum? Kita gambarkan dulu koordinat ekuatorial ke horizontal. Jadi, aku gambarkan dulu koordinat ekuatorial ke horizontal. Ini. Kemudian, kalau kita gambarkan dulu titik kardinalnya atau titik arah mata angin. Ada utara, ada timur, ada selatan, dan ada barat. Kemudian zenitnya sama nadirnya. Jangan lupa, zenit itu adalah posisi di atas kepala pengamat, dan nadir adalah posisi di bawah pengamat. Kemudian ada pengamatnya itu di tengah-tengah sini, ibaratnya. Ya, ibaratnya kayak di tengah lapangan gitu ya. Kemudian, misalkan pengamat ini mengamati pada lintang tertentu. Sebut saja, misalkan lintangnya adalah yang lintang utara misalkan ya. Berarti tinggi kutub langit itu sama dengan ketinggian lintang. Jadi kalau ini ketinggiannya kan segini kan. Sudah lintang pengamat. Nah, kemudian ada bidang ekuator. Bidang ekuator itu tegak lurus dengan garis yang menghubungkan KLU dan KLS. Dan memotong titik barat dan juga memotong titik timur. Ini adalah bidang ekuator. Ekuator. Ya, ini adalah bidang horizon. Oke. Nah,
Misalkan ada sebuah bintang yang ada di sini, maka kita bisa menarik garis di sini dari KLU ke bidang ekuator dan dari zenit ke bidang horizon. Nah, ini itu adalah segitiga bola. Nah, misalkan ini adalah sisi ini adalah A, sisi ini adalah B, dan sisi ini adalah C, maka ya ini adalah sudut A, ya ini adalah sudut B, itu ya. Maka kita bisa mencari parameter sudut dan sisinya ini, yang A itu adalah dari sini sampai sini kan, A, adalah 90 kurang ketinggian. Ketinggian bintang kan dari horizon sampai ketinggian ini. Berarti yang A ini adalah 90 dikurang ketinggian. Nah, untuk yang B itu dari bidang ekuator ke kutub langit. Sedangkan kalau dari bidang ekuator sampai ke bintangnya itu adalah deklinasi. Sehingga nilai B ini adalah 90 kurang deklinasi. Dan yang C ini dari zenit sampai ke kutub langit. Sedangkan kita tahu bahwa dari horizon ke kutub langit itu adalah lintang pengamat, maka yang C ini adalah 90 kurang lintang pengamat. Kemudian untuk yang A, sudut A itu adalah sudut yang ini. Nah, kalau kita gambarkan lagi di sini, sudut A itu bisa juga panjang lingkaran besar yang ini. Juga sudut A yang ini. Nah, sudut A yang ini adalah meridian ke arah barat sampai ke proyeksi bintang di bidang ekuator itu adalah sudut jamnya ini. Tidak lain adalah sudut jam. Jadi A ini adalah HA, dan yang B-nya itu adalah sisi yang ini, adalah sudut yang ini, dan bisa kita gambarkan juga sebagai sisi yang ini. Dan kita tahu bahwa azimut bintang itu diukur dari utara ke arah timur. Jadi kalau yang ini azimut bintangnya itu dari utara, timur, selatan, sampai ke proyeksi bintang di sini. Sehingga sudut yang ini itu adalah 360 derajat dikurang azimut. Itu. Nah, untuk transformasi dari ekuatorial ke horizontal ya kita tinggal gunakan data ini. Ini ada sisi A, B, C dengan sudut A dan B. Untuk mencari ketinggian dari bintang ya kita bisa gunakan rumus kosinus dengan persamaan kosinus. Kita bisa dapatkan cos A sama dengan apa? Cos B, cos C, plus sin B, sin C, cos sudut A. Nah, tinggal kita masukkan ini, cos 90 kurang K, deklinasi, cos 10 kurang lintang pengamat, plus sin 90 kurang deklinasi, sin 90 kurang lintang pengamat, cos A, cos A. Dan kita bisa gunakan sifat trigonometri bahwa kalau cos 90 kurang X itu jadi sin X, dan sin 90 kurang X jadi cos X. Maka kita bisa sederhanakan persamaan ini jadi sin H sama dengan sin deklinasi, sin lintang pengamat, plus cos deklinasi, cos lintang pengamat, cos HA. Nah, kita bisa gunakan persamaannya ini untuk mencari ketinggiannya. Kalau kamu udah hafal, ya nggak usah nurunin, langsung pakai rumus ini. Oke, coba kita hitung dari data yang sudah kita ketahui. Deklinasinya itu adalah minus 22, 25. Deklinasinya adalah minus 22 derajat, decimeter 25 menit, 2 detik. Kemudian lintang pengamatnya adalah 1 derajat 20,45.
Kemudian HA yang sudah kita cari, nilainya adalah minus 2 jam 4158. Dan ingat lagi, ini satuannya masih jam, kita perlu ubah jadi satuan derajat, biar bisa dihitung pakai rumus yang sebelumnya. Jadi kita perlu kalikan dengan 15, itu jadi di 40 derajat, 29 menit, 30 sorry, ini. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan ini. Persamaan cari ketinggian. Cari ketinggian. T sin H sama dengan sin regenerasi, sin lintang pengamat, plus cos regenerasi, cos lintang pengamat, cos HA. Nah, tinggal kita masukin. Coba kita masukin, dan didapat sekitar 43,93. Oke, coba kita lihat di sini ada nggak. Nah, paling mendekati yang mana? Yang 45 ini ya? 45, 15 paling mendekati dari hasil perhitungan kita. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?